Oi, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti nyanyian kita yang sangat indah bagi kemuliaan nama Tuhan, hati kita telah siap untuk mendengarkan suaranya. Amin. Firman-Nya adalah suara Tuhan. Haleluya, bukan suara manusia, tetapi perkataan Tuhan. Itulah sebabnya manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Itulah yang menghidupkan kita. Haleluya. Itulah sebabnya bahwa benih akan ditanam di dalam tanah yang subur. Haleluya. Karena benih tidak akan bisa ditanam di atas batu. Haleluya. Harus di atas tanah yang subur, supaya benih tersebut, firman tersebut terpelihara, bisa dirawat karena sesuai dengan makanannya. Di sanalah dia bertumbuh dan sampai berbuah. Itulah firman. Itulah benih ada di dalam jiwa kita. Di tanah yang subur, dia bisa berkembang dan menghasilkan buah yang indah. Haleluya. Glory. Itulah Kristus yang sedang menanamkan benih tersebut, supaya benih itu bisa mengeluarkan hasilnya, yaitu adalah kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan sementara, tetapi kehidupan yang kekal. Itulah tujuan kita, untuk menyembah Tuhan di suatu tempat, sebagaimana orang Israel ada di Mesir untuk menyembah di tanah Gosen. Haleluya. Karena Tuhan menempatkan mereka ada di sana. Dan Tuhan menempatkan kita di waktu senja ini, yaitu zaman. Dan Tuhan pun menempatkan mereka di tanah Gosen sebelum dia berbicara kepada Musa untuk membawa mereka keluar. Tetapi bukan mereka bisa menyatu dengan orang-orang Mesir. Haleluya. Karena mereka adalah beda Tuhan. Ada dua di sana Tuhan, yaitu Tuhan orang Mesir dan Tuhan orang Israel, orang yang percaya kepada Allah. Haleluya. Karena mereka lah nanti yang bisa sampai ke tanah perjanjian, bukan orang Mesir. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, melihat bahwa anak-anaknya sedang berada di muka bumi ini, itulah sebabnya dia datang mengorbankan dirinya, memberikan dirinya, menyerahkan dirinya, sehingga dia disalibkan dan berlumuran darah untuk supaya kita dilepaskan daripada kawanan dunia ini. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa si setan, si iblis tidak punya penyengat lagi. Penyengatnya sudah tidak ada. Dia hanya sebatas menggertak saja. Haleluya. Hanya sebatas menggertak. Ya, hai kawan kecil, jangan takut. Amin. Sebab aku ada menyertai kamu. Sebab aku ada selalu menuntun kamu. Haleluya. Sebab Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh jalan kebenarannya. Glory. Silahkan duduk. Kita akan segera membahas tentang pembahasan kita sebuah paradoks. Haleluya. Dimana sebuah paradoks ya tidak masuk di akal oleh manusia, tetapi itu adalah kebenaran, itu adalah benar, nyata, bahwa Allah selalu mengucapkan kata-kata yang sempurna. Jadi dia selalu menepati janjinya. Haleluya. Tidak pernah mengecewakan seorang pun dari orang-orang percaya. Haleluya. Tidak pernah mengecewakan, selalu menepati janjinya. Karena firman Tuhan adalah kekal. Glory. Kita tahu bahwa pembahasan kita tentang sebuah paradoks, dimana kita sudah membahas bagaimana tentang perjalanan kehidupan Sarah, Abraham dan Sarah, seorang perempuan. Ya, bahwa seorang perempuan adalah pelambang gereja, mempelai dia ke zaman. Di zaman Hawa sampai ya ke zaman ini. Haleluya. Karena kitalah yang menerima benih, bukan kita yang memberikan benih.
Tetapi kita hanya mau menerima benih daripada seorang mempelai laki-laki Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita gereja. Haleluya. Kita tahu bahwa perjalanan Abraham dan Sarah, mereka adalah manusia yang sangat aneh. Kenapa dikatakan aneh? Bahwa seorang yang sudah tua, yang sudah berumur 75 tahun dan 65 tahun, bahkan sudah berumur 95 tahun dan 100 tahun, di sanalah dia melahirkan seorang anak yang namanya Isa. Haleluya. Sedangkan mereka berdua sudah tua dan tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak. Haleluya. Tetapi kita lihat mereka akan kembali menjadi muda. Dan tidak mungkin seorang yang sudah tua yang mengandung. Haleluya, memiliki seorang bayi padahal mukanya sudah keriput. Tetapi ketika Tuhan memberkati mereka dan menepati janjinya, yaitu sebuah janji, ketika Melkisedek menjumpai Abraham, haleluya, ya, dan ketika tiba saatnya pada waktu yang sudah dijanjikan oleh Allah, Abraham dan Sarah kembali dalam muda. Haleluya. Hal yang sama, semuanya itu adalah perlambang. Sebuah perlambang bagi mempelai wanita. Haleluya. Ketika kita sedang mengandung firman, bahwa kita akan terlihat sepertinya orang yang muda. Kenapa? Karena benih kehidupan sudah ada di dalam kita. Artinya bahwa kita sudah memiliki tubuh teofani dan akan memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Kenapa? Karena firman ada di dalam kita sendiri. Haleluya. Semuanya itu adalah mustahil bagi orang-orang, tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itulah sebabnya bahwa Abraham percaya kepada Allah. Haleluya. Dia mengingat janji tersebut sehingga dia percaya sesuai dengan imannya. Haleluya. Dia tidak pernah bimbang, dia tidak pernah bertanya-tanya kepada orang. Haleluya. Tetapi dia mengingat janji tersebut. Tetapi itu belum seberapa dibandingkan ketika Abraham membawa anaknya untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Itu belum seberapa. Kita bayangkan bahwa seorang ayah membawa anaknya untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Dia melihat anaknya, bahwa anak yang dikasihi adalah satu-satunya yang dia cintai. Haleluya, untuk dia korbankan, untuk dia bunuh. Dia mengikatnya, haleluya, karena di zaman dulu rambut laki-laki sangat panjang. Jadi mungkin dia mengikat ke belakang seperti itu supaya lehernya nampak untuk diurus dengan pisaunya. Kita bayangkan, haleluya, dia melihat wajahnya, dia melihat matanya. Kita bayangkan. Tetapi apakah dia mau untuk diperlakukan ayahnya seperti itu? Dia taat. Abraham pun taat kepada Allah. Haleluya. Tetapi ketika dia mau membunuh anaknya, sehingga suara terdengar. Haleluya, suara terdengar. Hentikan tanganmu. Haleluya. Dan jangan kau apa-apain dia. Sebab aku tahu bahwa engkau telah menuruti perkataanku. Haleluya. Kenapa? Karena dia mengasihi Allah. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi Abraham. Sehingga ada satu ekor domba telah tersangkut di lokar. Haleluya. Karena dia menoleh ke belakang. Allah sudah mempersiapkan sebagai ganti Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada Allah. Haleluya.
Sehingga domba tersebutlah sebagai pengganti Ishak. Haleluya. Allah sudah tahu bagaimana dengan hati Abraham. Dan Abraham berpikir karena Allah sanggup untuk membangkitkan orang mati. Haleluya. Masa seorang Allah tidak menepati janjinya? Sedangkan Allah pun sudah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan memenuhi bumi dengan keturunannya. Itulah sebabnya ketika Abraham dibawa ke tepi lautan, lihatlah pasir dan lihatlah ke atas. Apakah engkau bisa menghitung bintang tersebut? Dia tidak akan bisa menghitung. Begitu juga dengan pasir. Haleluya. Bahwa ada bintang, ada pasir. Bukankah orang-orang percaya sama seperti bintang yang di langit? Memantulkan cahayanya. Haleluya. Karena ada dua persi. Haleluya. Ada dimensi ke-6, ada dimensi ke-5, ke-4. Kita tahu itu. Bahwa milik kita adalah dimensi ke-6. Haleluya. Glory. Dimensi ke-7 adalah di mana Allah bertakhta. Justru semua Abraham tahu bahwa tiada mustahil bagi Allah. Itulah sebabnya dia menyerahkan anaknya, anak yang dia kasihi, anak satu-satunya yang diberikan Tuhan kepadanya, dia mau memberikan sebagai korban kepada Allah. Haleluya, kita sudah membahas hal tersebut. Seperti itulah kita. Kita persembahkan diri kita kepada Allah. Haleluya. Karena Allah tidak mau menanam benih di atas batu. Haleluya. Di tengah-tengah semak duri, Allah tidak mau menanamkan benih. Siapakah yang menanamkan di sana? Adalah iblis. Tetapi Allah tahu bahwa benih harus ditanam di tepi aliran sungai dan juga di tanah yang subur. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Yosua. Kitab Yosua 1 ayat 3 dan juga Yosua 10 ayat 12. Kitab Yosua 1 ayat 3 demikian firman Tuhan. Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, kami merindukan Engkau Tuhan siang dan malam. Bahwa sebagaimana Tuhan seorang istri yang merindukan suaminya, haleluya, apabila dia pergi kepada sesuatu untuk mencari sesuatu Tuhan bagi keperluan istrinya. Haleluya. Dan juga Tuhan Engkau telah pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada waktu yang indah ini Kau memberikan kesehatan dan kekuatan tubuh Tuhan kepada kami, di mana kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Sebagaimana rusa Tuhan merindukan air, demikianlah juga Tuhan jiwa kami merindukan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap telinga Tuhan menjadi telinga seorang murid yang baik, dan juga mengurapi setiap kepala. Engkau memberkati Tuhan. Anak saya yang telah membawa lagu pujian yang indah untuk kami persembahkan kepada Tuhan.
dan juga alunan musik, dan juga Tuhan berdoa. Haleluya. Biarlah Kau Tuhan selalu memberikan pengetahuan Tuhan, menambahkan pengetahuan akan firman dan juga hikmat daripada surga. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami keluarga Tuhan. Haleluya. Engkau berkati Tuhan dan Engkau selalu menjaga kami. Terlebih Tuhan untuk memahami dan juga untuk Tuhan melakukan firman-Mu di setiap saat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Dan kita sudah membahas tentang juga bagaimana tentang perjalanan Sadrak, Mesak dan Abednego. Haleluya. Dan juga Nabi Daniel yang sedang dimasukkan ke dalam gua, bahwa Allah mengatupkan mulut singa untuk menelan atau memakan ya Daniel. Kenapa? Karena setiap orang percaya, setiap detik Tuhan selalu melihat, menjaga, mengontrol. Semua manusia pendusta, selalu memiliki kesalahan. Tetapi sudah ada penawar di dalam orang percaya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, sudah ada pemutih. Haleluya, untuk membersihkan kesalahan-kesalahan tersebut. Tuhan persiapkan itu. Itulah sebabnya bahwa darah Yesus Kristus sudah ada di dalam setiap orang percaya. Karena kita yang menerima darah tersebut bukan orang-orang pendosa, bukan orang-orang dunia. Haleluya. Kita lihat peristiwa yang sedang terjadi di tanah Mesir. Ketika bangsa Israel oleskan darah di ambang pintu masing-masing, supaya mereka tidak dapat binasa. Haleluya. Tetapi setiap orang yang tidak memiliki darah atau mengeluskan darah di ambang pintu, maka mereka akan mati. Setiap anak sulung akan mati. Haleluya. Tetapi kita lihat bahwa darah Yesus Kristus yang mahal itu, yang tercurah di Kalpari, hanya untuk kita. Itulah sebabnya kita akan taat kepada perkataannya. Seperti Yohanes 5 ayat 24. Haleluya. Barang siapa percaya kepada Aku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut hukum, sebab ia sudah pindah dari maut dalam hidup. Haleluya. Kita lihat tadi, saya ulangi sekali lagi. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua 1 ayat 2. Ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Yosua 10 ayat 12. Haleluya. Apakah yang dijanjikan oleh Abraham kepada Musa? Apakah yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Bahwa keturunanmu akan menduduki tanah yang telah saya berikan, yang telah aku berikan kepadamu. Haleluya. Kita lihat. Selama bangsa Israel ada di Mesir, tanah Kanaan telah ditinggalkan. Sehingga orang-orang yang lain menduduki tanah Kanaan. Haleluya. Kita lihat ketika Yakub ada di Mesir, tanah kampung halamannya telah ditinggalkan. Tanah Kanaan telah ditinggalkan. Bahwa Yakub berangkat dengan anak-anaknya, istri dan juga saudara-saudaranya.
Haleluya, glory. Kita mengingat peristiwa tersebut ketika kelaparan terjadi di seluruh dunia. Ketika kelaparan melanda dunia, mereka meninggalkan tanahnya sendiri. Haleluya, glory. Tetapi karena Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa anakmu atau keturunanmu akan memiliki tanah yang telah saya wariskan kepadamu. Lihat, 400 tahun mereka meninggalkan tanah tersebut. Karena mereka ada 400 tahun di Mesir. Haleluya. Tetapi ketika tampil seorang Musa yang diutus oleh Allah untuk membebaskan mereka daripada tanah Mesir. Haleluya. Siapa yang menuntun mereka? Allah sendiri. Siapa yang membawa mereka keluar dari sana? Allah sendiri. Haleluya. Dipercayakan kepada seorang nabi, Nabi Musa. Haleluya. Kita sudah membahas hal tersebut di minggu kemarin, bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama, mereka mempersiapkan korban sembelihan di sana. Haleluya. Untuk supaya mereka bisa keluar dari sana, harus melakukan hal tersebut. Haleluya. Dan menyeberangi Laut Merah dan sampai kepada gurun. Haleluya. Jadi begitu sampai ke padang gurun, di sanalah mati Musa. Itulah sebabnya dikatakan hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada mereka, kepada orang Israel itu. Siapa yang meneruskan adalah Yosua. Haleluya. Yosua lah yang meneruskan perjalanan itu, sehingga hanya mereka berdua lah sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lain sehingga mereka tidak bersama-sama sampai ke tanah perjanjian? Ada sesuatu yang menyuntikkan suntikan dunia kepada orang-orang Israel tersebut. Ada doktrin-doktrin buatan manusia. Haleluya. Ada kredo-kredo buatan manusia. Haleluya. Sehingga mereka tidak perlu lagi bersandar kepada pengertian yang di dalam atau yang diucapkan oleh Musa. Mereka sudah bersandar kepada pengertian diri mereka sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab Amsal. Janganlah bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Harus bersandar kepada pengertian oleh Roh Kudus, oleh Allah. Haleluya. Apa yang diucapkan seorang nabi, harus percaya kepada nabi. Tanpa percaya kepada nabi, imbalannya adalah maut, kematian. Haleluya. Tetapi orang yang setua Kaleb dan Yosua sampai ke tanah perjanjian, mereka tidak bisa dipengaruhi oleh saudara-saudaranya. Haleluya. Apakah semuanya itu bukan Alkitabiah? Kita tahu bahwa Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Haleluya. Itulah sebabnya 1 di antara 1 juta, bahwa 2 juta lebih bangsa Israel keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang selamat. Hanya dia orang yang taat kepada Allah sampai ke tanah perjanjian. Bagaimana dengan di akhir zaman? Apakah kita perlu takut untuk menghadapi musuh, menghadapi dunia? Apakah Yosua perlu takut untuk menghadapi dunia?
sedangkan musuhnya pun sudah beribu-ribu, sementara mereka hanya sedikit. Sehingga Yosua pun berkata, jangan takut kawan, engkau tidak tahu. Haleluya, engkau tidak tahu bahwa sahabat-sahabat kita ya banyak untuk melawan musuh kita. Karena saudara-saudara Yosua sedang takut. Haleluya, untuk melihat bahwa musuhnya telah beribu-ribu untuk mau mengepung mereka, menyerbu mereka. Haleluya. Tetapi ketika Tuhan mencelupkan matanya dan dia melihat, wah, bala tentara Tuhan sedang tampil pada waktu itu untuk melawan musuhnya, sehingga mereka pun semangat. Haleluya. Glory. Sehingga Yosua pun menahan matahari berhentilah dan bulan berhentilah. Karena mereka butuh terang. Haleluya. Glory. Mereka butuh terang. Apakah si musuh boleh atau sanggup mengatakan hal seperti yang dikatakan oleh Yosua? Tidak. Tidak satu pun pengikut si iblis yang bisa mengatakan seperti yang diucapkan oleh seorang nabi. Haleluya. Mereka hanya meniru saja. Seperti yang dilakukan oleh Yanes dan Yambres di Mesir. Mereka hanya meniru saja. Ketika Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular, Yambres dan Yanes hanya meniru saja. Demikian juga air menjadi darah. Haleluya. Mereka hanya meniru. Glory. Tetapi apa yang diucapkan oleh seorang nabi itu akan terjadi. Haleluya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah. Kenapa? Apa tujuannya supaya matahari berhenti? Karena mereka butuh terang untuk melawan musuh tersebut. Kalau sudah tiba nanti malam, susah akan berperang untuk melawan musuhnya. Karena ada di samping, ada di belakang, mereka tidak akan melihat. Karena musuhnya sedang datang untuk menyerang beribu-ribu. Haleluya. Tetapi ketika Tuhan sudah menyerahkan ke tangan orang Israel adalah orang Amori. Haleluya. Jangankan 100 orang, hanya satu jari saja pun, jari Yosua untuk mengalahkan orang Amori itu bisa cukup. Itu bisa mengalahkan mereka. Haleluya. Jangankan Yosua, haleluya, satu binatang pun dipanggil Tuhan daripada hutan atau satu ekor harimau atau beruang untuk melawan semuanya itu. Bila Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan, bisa mengalahkan orang Amori tersebut. Haleluya. Tetapi supaya nyata kuasa Tuhan, ya, seperti perjalanan tadi, 1 di antara 1 juta. Seperti itulah caranya Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, bahwa 1 juga di antara 1.000 orang bisa melawan 1.000 orang tersebut. Karena kuasa Tuhan, kegagahan Allah ada di dalam Yosua dan juga di dalam diri orang-orang Yosua. Haleluya. Glory. Haleluya.
bukan, ya ini adalah secara waktu atau hari. Dan Allah tidak pernah berkata-kata atau bercakap-cakap dengan Yosua. Yosua, nanti kau akan melawan orang Amori bulan depan. Persiapkan dirimu, persiapkan senjatamu, persiapkan pedangmu. Wah, seperti itu. Allah pun tidak pernah berkata kepada Abraham, oh Abraham, ketika anakmu nanti Ishak sudah besar, engkau akan mempersembahkannya, menyerahkannya kepadaku sebagai korban. Allah tidak pernah berkata demikian. Allah hanya berkata kepada Abraham, engkau akan memiliki keturunan. Dan istrimu lah yang akan melahirkan seorang anak. Hanya itu saja yang dikatakan oleh Allah kepada mereka. Dan setelah itu, setelah dia nanti sudah remaja, engkau akan mempersembahkannya. Engkau akan menyembelihnya. Engkau akan menyerahkannya kepada aku. Tidak pernah Allah mengatakan seperti itu. Apakah Abraham tidak suntuk atau tidak pusing untuk memikirkan hal tersebut? Anaknya sudah besar, malah diminta Tuhan lagi untuk saya persembahkan sebagai korban. Aduh. Kenapa Allah enggak mengatakan seperti itu kepada aku ketika aku waktu berumur 75 tahun? Ketika dia datang kepada aku mengucapkan janji tersebut. Kalau aku tahu kian itu akan saya serahkan kepada Tuhan sebagai korban. Enggak mau kian aku terima. Haleluya. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Haleluya. Dan dia tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dari mana binatang berasal? Dari mana manusia berasal? Dari Allah. Siapa penciptanya? Adalah Allah. Bisakah pada waktu 1 detik Allah menciptakan manusia berjuta-juta? 1 detik bisa. Haleluya. Glory, itulah orang yang percaya. Karena iman orang percaya, haleluya, berasal daripada Tuhan. Haleluya. Glory. Karena iman kita ada di dalam Kristus. Haleluya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan sebagian dari tanah yang diinjak oleh telapak kakimu, aku akan ada di sana dan musuh dikalahkan. Haleluya. Glory. Tetapi Yosua tahu dia butuh cahaya matahari seperti yang saya katakan tadi. Ya, dia memandang ke atas ke matahari. Itulah sebabnya dia berkata, diamlah di atas Gibeon dan bulan tinggallah di atas Ayalon. Haleluya. Dan selama rentang hari, 1 hari penuh, haleluya, itu adalah sepanjang malam lamanya. Matahari berhenti dan bulan berhenti di sana. Itu adalah sebuah paradoks. Haleluya. Yang tidak masuk di akal. Tetapi itu adalah benar atau kebenaran. Haleluya. Kenapa? Karena manusia yang berjalan di atas, di dalam kehendak Allah, dapat melakukan sesuatu yang seperti itu. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya di akhir zaman ini akan digenapkan oleh mempelai wanita. Ada terang di waktu senja. Karena semua kegulatan atau persoalan di zaman dulu harus harus di waktu senja. Haleluya. Itulah sebabnya Yosua menahan matahari. Kita lihat Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus
menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Haleluya. Matius 14:21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Haleluya. 14:25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kita lihat. Haleluya. Glory. 2 ikan, 5 roti. 2 ikan atau 5 roti? Haleluya. 5 roti dan 2 ikan. Glory. Masa hanya 5 roti dan 2 ikan mencukupi untuk memberikan makan 5.000 orang. Tiada mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Itu mustahil, tetapi tiada mustahil bagi Tuhan. Itulah sebabnya itu tidak masuk di akal. Tetapi itu adalah kebenaran. Itulah sebabnya dikatakan paradoks. Itu adalah sebuah paradoks. Haleluya. Itulah sebabnya setiap orang percaya tidak pernah gentar dan tidak mengeluh. Oh, bagaimana kalau saya nanti pergi ke sana? Padahal harus pergi. Harus pergi. Tidak punya uang. Tidak ini, tidak begitu. Haleluya. Bukan kita yang memikirkan hidup kita. Tetapi Allah lah, Kristus lah yang memikirkan hidup kita. Kalau kita memikirkan hidup kita, maka hidup kita tidak akan berarti. Haleluya. Apakah sanggup yang 5.000 orang ini untuk memikirkan hidup mereka? Atau murid-murid Yesus Kristus? Tidak. Yesus Kristus bertanggung jawab untuk memberikan tarikan yang ketiga. Yaitu adalah firman yang diucapkan oleh Kristus. Haleluya. Bukan hanya memperdengarkan suaranya. Bukan hanya mengucapkan firman-Nya. Bukan hanya mengucapkan suaranya. Tetapi juga Yesus bertanggung jawab untuk memberikan 5.000 orang makan. Haleluya. Glory. Dan juga kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kita lihat. Haleluya. Itulah sebabnya mereka mengatakan, wah, ada hantu. Lihat, ada berjalan di atas air. Ada hantu. Mereka ketakutan. Sehingga dia pun berkata, jangan takut. Apakah engkau tidak mengenalku? Haleluya. Sini Petrus, sini. Berjalan di atas air. Haleluya. Sehingga Petrus pun takut. Berjalan di atas air. Ketika dia takut, dia tenggelam. Tetapi Yesus menopang kembali. Nah, jangan takut. Sebab yang berbicara, apakah kamu tidak mengenal aku? Haleluya. Setelah dia melihat wajahnya, wah, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Haleluya. Mereka bersuka cita. Haleluya. Kenapa? Karena manusia tidak masuk di akal bisa berjalan di atas air. Melainkan hantu. Itu yang dimaksudkan oleh murid-muridnya. Tetapi itu adalah sebuah paradoks. Haleluya. Jangankan berjalan di atas air. Kalau Yesus kehendaki, ini hari dunia ini bisa diganti 1 detik. Dunia ini diganti, manusianya pun bisa diganti. Wajahnya bisa diganti. Tetapi manusia tetap manusia yang sama. Hanya merubah wajahnya. Haleluya. Glory. Itu adalah sebuah paradoks. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, 2 ikan itu ia mengerahkan
menghadap ke langit dan mengucap berkata, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Bahkan lebih 12 baku. Haleluya. Glory. Yang dimaksudkan supaya orang-orang yang banyak tersebut, yang 5.000 orang tersebut, supaya tidak satu pun dari mereka mengeluh. Masih kurang tadi. Aku masih lapar. Enggak puas. Enggak puas. Sedikit ikannya. Seperti orang di pesta. Enggak bagus pestanya. Masa hanya segini dagingnya. Nasi pun sedikit. Supaya tidak ada satu orang pun yang mengeluh di hadapan Yesus. Karena Yesus Kristus adalah Maha Tahu, Maha Bisa, dan Maha Sanggup. Haleluya. Sehingga makanan tersebut lebih 12 baku. Haleluya. Semua diperlengkapi oleh Yesus Kristus. Semua diberikan kepada orang-orang percaya. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya pun Tuhan menyediakan. Itulah sebabnya sama-sama menerima berkat antara hujan, matahari. Haleluya. Sama-sama menerima berkat. Haleluya. Seperti lalang dan gandum. Sama-sama menerima matahari, hujan, dan lain sebagainya. Haleluya. Lukas 9:16. Dan setelah ia mengambil 5 roti 2 ikan, ia mengadakan, sudah saya baca tadi. Lukas 9:17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkannya lah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Ya, sudah saya terangkan. Dan Yohanes 1:15, firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebab anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Glory. Yohanes ayat 6. Yohanes 6 ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Haleluya. Dan juga hal yang sama di Yohanes 6:11. Haleluya. Dan juga Yohanes 6:12. Dan juga Yohanes 6:19. Haleluya. Yohanes 6:19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Haleluya. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Haleluya. Itu adalah sebuah paradoks. Haleluya. Kita lihat lagi di Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kau dengar. Siapa yang dimaksudkan ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Markus 5:41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Haleluya. Haleluya. Ini adalah juga sebuah paradoks. Haleluya. Markus 5:42.
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Haleluya. Glory. Itu adalah sebuah paradoks juga. Lukas 7:14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Amin. Haleluya. Yang mengusung dia, yang tidak dapat bisa berjalan lumpuh. Tetapi ketika Yesus mengucapkan, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan dia bisa langsung berjalan. Itu adalah sebuah paradoks. Lukas 17 ayat 5. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Lukas 7 ayat 15. Haleluya. Itu adalah juga sebuah paradoks. Lukas 8 ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Lukas 8:55. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyentuh mereka, memberi anak itu makan. Haleluya. Yohanes 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Haleluya. Orang yang mati dibangkitkan. Karena orang tidak percaya kepada perkataan Yesus bahwa Lazarus akan bisa bangkit kembali dan hidup kembali. Dan pikiran dan prediksi orang bahwa Lazarus sudah bau di dalam kubur. Tetapi ketika Yesus mengatakan, ucapan adalah firman yang diucapkan dari mulutnya sendiri, sehingga itu akan nyata dan terjadi. Dan Lazarus pun keluar dari dalam kubur. Haleluya. Itu adalah sebuah paradoks. Yohanes 11 ayat 4. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain penuh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Haleluya. Ini adalah juga Lazarus. Haleluya. Jadi sehingga Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita ingat ketika dia mengutus Nabi William Abraham, dia ke zaman. Apa yang dilakukan? Membangkitkan orang mati yang sudah ditabrak oleh mobil. Haleluya. Glory, yang tercampak kepada tembok dan tubuhnya sudah hancur. Tetapi ketika Nabi melihat, dia menjamahnya. Dia bisa langsung bangkit dan dia langsung hidup kembali. Haleluya. Ikan yang mati dihidupkan dan tupa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Glory. Lagi kita lihat di sini. Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamaikan Kayafas." Artinya Petrus. Haleluya. Glory. Itu adalah juga sebuah paradoks. Haleluya. Dan kita lihat juga di Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Haleluya. Glory. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau ada di bawah pohon ara." Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihatmu duduk di bawah pohon ara.
Wah, maka dia heran. Haleluya. Glory. Apakah Yesus sanggup melihat ribuan atau jutaan jutaan kilometer jauhnya? Jangankan jutaan kilometer jauhnya. Semua dunia ini Yesus bisa melihat. Haleluya. Yesus bisa melihat siang dan malam. Apalagi Nathanael ada di bawah pohon. Itulah sebabnya, haleluya, dia melihat isi hati orang. Glory, haleluya. Itu adalah sebuah paradoks. Yohanes 4:7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, kalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berikanlah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Haleluya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Haleluya. Amin. Glory. Kenapa dia begitu cepatnya untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi? Haleluya. Glory. Kenapa? Karena dia adalah benih. Haleluya. Dia adalah orang pilihan. Dia sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Untuk respect kepada Tuhan. Haleluya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Itulah sebuah paradoks. Haleluya. Kita sudah mengertikan hal tersebut. Kita baca sedikit lagi. Matius 24:35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Haleluya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, maka mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru demi namaku. Bagi mereka, haleluya. Lukas 21:33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan akan berlalu. Bahwa perkataan Kristus adalah kekal. Yohanes 14:12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Haleluya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Siapakah yang melakukan? Siapakah yang menggenapkan ini? Haleluya. Glory. Ini adalah menunjuk kepada juga sampai kerja akhir zaman. Bahwa Nabi, Malaikat 45 dan 6:10-7 menggenapkan firman tersebut. Haleluya. Sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Glory. Haleluya. Itulah sebabnya, ya, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa mendengar perkataanku. Hal yang sama juga.
yang di Yohanes 5 ayat 24 dan juga Yohanes 15 ayat 12. Haleluya. Barang siapa percaya kepadaku. Siapa yang percaya adalah wanita Samaria. Siapa yang percaya kepada Kristus adalah mempelai wanita. Juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Haleluya. Sebab itulah terakhirnya dia akan pergi kepada Bapa. Dia akan pergi ke tempatnya supaya dia untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Glory. Sampai di sini pembahasan atau pembacaan kita. Haleluya. Glory. Seperti yang juga di Matius 25:14, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa yang orang hina? Adalah kita. Haleluya. Kenapa orang yang hina? Karena memang perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan kita tidak masuk di akal oleh dunia. Ya, amin. Haleluya. Glory. Tetapi itu adalah sebuah paradoks juga. Pujilah nama Tuhan, sampai di sini pembahasan kita. Mari kita ke pujian.